Halo teman-teman, kita hari ini akan bahas secara singkat tentang demand dan supply ya. Demand supply nanti akan lanjut ke elastisitas terus teori perilaku konsumen. Di di ekonomi mikro kita mengenal demand dan supply. Demand itu permintaan, supply itu penawaran. Pertama kita akan pelajari dulu demand. Ini garis demand. Demand itu permintaan barang di pasar. Jumlah barang yang diminta oleh konsumen di pasar yang berniat untuk dibeli oleh konsumen gitu. Nah, ini adalah kurva demand. Dia punya dua sumbu. Sumbu datarnya itu quantity, quantity demanded. Sumbu vertikalnya adalah harga. Dari sini kita bisa lihat bahwa kurva demand itu bergeraknya dari kiri atas ke kanan bawah. Kita kalau baca kurva dari kiri ke kanan ya, berarti kita bisa lihat kurva demand ini dari atas ke bawah. Artinya, semakin banyak quantity yang diminta, itu harganya semakin rendah. Atau ya, kalau harga barangnya itu rendah, quantity yang diminta itu banyak. Logikanya kalau kita lihat barang harganya murah, kita akan cenderung beli lebih banyak daripada barang yang mahal. Gitu. Itu adalah hukum demand. Maka kurvanya berbentuk seperti ini. Dia turun. Dia arahnya ke kanan bawah. Itu. Dengan kata lain, antara harga dengan jumlah barang yang diminta ini berbanding terbalik. Itu. Maka dia kurvanya, slope-nya atau kemiringannya turun ke bawah. Itu. Ini kurva demand, teman-teman. Kemudian, sebaliknya kalau kurva supply, sumbu yang datar itu quantity supplied, jumlah yang ditawarkan, sumbu vertikalnya ini harga. Dia ke atas, ini supply. Itu. Artinya, harganya semakin tinggi, nih, quantity supply-nya juga akan semakin tinggi. Logikanya, kalau kalau semakin tinggi harga barang itu di pasar, maka produsen akan lebih terdorong untuk bikin produknya lebih banyak. Ya kalau harga barangnya mahal, dia pengen jualan kan, gitu. Maka gambar kurvanya adalah ke kanan atas. Arahnya semakin ke kanan semakin ke atas. Dengan kata lain, antara harga dan quantity supplied itu berbanding lurus. Gitu. Slope kurvanya adalah positif. Kemiringan kurvanya positif ke atas. Gitu. Kebalikan dari demand. Nah, di kurva demand dan supply ini ad- bisa ada dua hal yang terjadi. Yang pertama ada movement, movement along the curve. Movement along the curve ini pergerakan sepanjang kurva, gitu. Pergerakan sepanjang kurva gimana? Misalkan yang demand ya, awalnya di titik ini berubah jadi titik ini. Awalnya dari titik A menjadi titik B. Nah, ini kan titiknya berubah, tapi dia masih berada dalam satu kurva demand yang sama. Gitu, dia bergerak gini. Ini namanya movement along the curve. Atau misalkan di supply awalnya di sini, jadi di sini. Ini juga movement along the curve. Apa yang menyebabkan movement along the curve dikatakan bergeser, berpindah titik, dikatakan berpindah titik itu kalau yang berubah adalah harganya. Ini hanya disebabkan oleh perubahan harga, gitu, atau perubahan kuantitas. Jadi antara perubahan ini atau perubahan ini, gitu, antara dua ini. Bisa kita lihat misalkan yang di demand. Yang di titik A harganya katakanlah 10, kuantitinya 5. Begitu harganya menjadi 5, kuantitinya jadi 8. Nah, misalkan gitu. Jadi yang berubah antara price atau kuantitinya saja. Sama kalau yang di supply. Itu movement along the curve. Ada lagi yang namanya shifting. Ini ya, shifting. Dikatakan shifting kalau apa?
Dikatakan shifting, shifting itu artinya bergeser ya. Shifting itu ketika kurvanya berubah, berpindah, kurvanya geser. Misalkan ini, D, D1 ya, kurva demand pertama. Dia bisa geser ke sini, D2. Dia juga bisa geser ke sini, D3. Tuh, dia bisa bergeser ke luar, bisa bergeser ke dalam, gitu. Nah, apa yang menyebabkan pergeseran ini? Menyebabkan pergeseran itu adalah faktor-faktor lain di luar harga, di luar quantity, gitu. Semisal, kalau demand, awalnya demandnya sekian di garis D1 ini. Tapi, misalkan barangnya Labubu ya. Tahun lalu mungkin demandnya di D1. Tapi karena sekarang trennya udah berubah, orang seleranya nggak ke Labubu lagi, akhirnya demandnya berkurang. Dia geser ke dalam, ini ke kiri atau ke dalam. Jadi garis demand baru, yaitu D3. Nah, itu namanya shifting. Yang menyebabkan apakah harga? Bukan. Apakah kuantitas? Juga bukan. Yang menyebabkan adalah faktor lain di luar P dan Q. Gitu. Sama kalau di garis supply juga gitu. Kalau di garis supply bisa juga dia bergeser. Kurvanya juga bisa shifting. Cuma penyebabnya beda. Awalnya S1 bisa jadi S2 kalau bertambah atau kalau suplainya berkurang dia jadi S3 ini. Kalau di supply apa yang menyebabkan misalkan awalnya di S1 nih. Ternyata harga bahan bakunya naik. Kalau harga barang baku naik kan berarti produksinya berkurang. Kalau berkurang maka ke kiri, berarti di sini. Jadi S3 dia, gitu. Sebaliknya kalau harga barang atau bahan produksinya lebih murah, dia kan bisa produksi lebih banyak. Maka dia bergeser ke sini, gitu. Ini untuk pengenalan kurvanya dulu. Kemudian selanjutnya kurva demand dan supply ini kan bertemu di pasar. Iya, ini yang demand tadi, kurva demand, ini kurva supply. Pastikan diberi label ya, Rea. Eh, pastikan diberi label harga dan kuantitinya. Gitu. Sama nama kurvanya juga. Nah, melalui sistematika pasar, supply dan demand itu akan bertemu. Nah, titik pertemuannya itu disebut titik keseimbangan atau equilibrium. Gitu. Ini kan, bertemunya kan di titik ini. Nah, dia akan bertemu di P, harga equilibrium, dan juga quantity equilibrium. Gitu. Ini konsep konsep apa namanya? Equilibrium, keseimbangan ya. Nah, cara menghitungnya gimana? Katakanlah kita punya dua fungsi. Ada fungsi supply dan ada fungsi demand. Katakanlah gini, supply-nya 1800 plus 240 P. Kemudian demand-nya 3550 min 266 P. Ini ya. Nah, dari sini sebelumnya kita bisa lihat dulu karakteristik masing-masing fungsi ini. Tadi yang kita tahu fungsi supply itu kan hubungan antara harga dan kuantitas tuh berbanding lurus. Karena kalau harganya nambah, kuantitasnya juga nambah. Itu terlihat di sini. Kalau dia plus, itu berarti fungsi supply. Normalnya gitu. Kalau dia minus, berarti kan antara Q sama P berbanding terbalik. Berarti dia fungsi demand. Gitu. Normalnya gitu. Oke, untuk nyari keseimbangan gimana? Kita samakan aja QS sama dengan QD. Fungsinya dipersamakan. Kenapa fungsinya dipersamakan? Ya karena kita kan cari titik pertemuannya ini. Berarti ketika di sini, itu ini sama dengan ini gitu, Rek. Kuantitinya kan sama. Ini, ada pertemuan toh? Maka QD sama dengan QS karena kuantitinya ya pas sama kalau di equilibrium. Kita tuliskan gini. Ini 266P. Terus ya kayak kayak biasanya dijadikan satu ruas ya.
Bahkan ini dipindah ke kiri. Jadi 240p ditambah 266p. Yang ini pindah ke kanan. Min 1800. Ketemu 506p sama dengan 1750. Maka P sama dengan 1750 dibagi 506. Yaitu sekitar 3,46. Nah, kesimpulannya apa? Harga keseimbangan itu di posisi kondisi ini adalah 3,46. Tuh. Kemudian dari situ kita perlu cari quantity equilibrium. Ini kan baru prasa equilibrium ya. Kita perlu cari quantity equilibrium. Caranya gimana? Harga ini dimasukkan ke salah satu fungsi di atas. Bebas mau dimasukkan ke yang mana. Misalkan kita masukkan ke fungsi demand. Berarti quantity equilibriumnya adalah 3550 dikurangi 266. P-nya adalah ini. P-nya kita ganti dengan harga equilibrium tadi. Hasilnya adalah ya kira-kira 2630 gitu. Maka simpulannya titik keseimbangannya adalah di harga 3,46 dan quantity 2630. Ini keseimbangan pasar. Oke, demand supply selesai, keseimbangan selesai. Sekarang kita masuk ke elastisitas. Elastisitas ya. Elastisitas. Ini ada beberapa macam. Elastisitas harga, ada elastisitas pendapatan, ada elastisitas silang. Itu. Elastisitas itu intinya seberapa elastis itu seberapa responsif perubahan kuantitas kalau ada perubahan harga atau pendapatan. Kayak gini, rumusnya dulu ya. Elastisitas berarti elasticity price ini ya, EP ya. Katakanlah lambangnya EP. Dia rumusnya adalah persentase delta Q per persentase delta P. Ini artinya cara bacanya gimana? Persentase perubahan harga itu menyebabkan berapa persen perubahan kuantitas. Kayak gitu. Persentase delta Q per persentase delta P. Gini, ini sebenarnya ada rumus matematisnya ya untuk menyambungkan ini ke rumus selanjutnya, tapi nggak usah kita pelajari di sini. Bisa dibilang juga rumusnya adalah P per Q kali delta Q per delta P. Ini rumusnya ini. Yang perlu dihafalkan yang terakhir ini. Itu. Kalau untuk elastisitas pendapatan, elasticity of income, dia perubahan kuantitasnya disebabkan oleh perubahan income. Ini. Berarti I per Q dikalikan delta Q per delta I. Itu kalau elastisitas pendapatan. Untuk yang elastisitas silang, cross ya, cross elasticity, presentase perubahan barang A karena ada persentase perubahan harga barang B gitu. Di gini bisa. Ini. Nih, yang kanan ini yang perlu dihafalkan ya, teman-teman. Itu. Kalau mau pemahaman juga boleh silahkan, tapi kalau mau dihafalkan ya gitu ngafalinnya. Oke, kita masuk ke contoh ya. Ini deh yang contoh atas. Oops, sorry. Contoh atas ini. Dari sini kan ini kita bisa cari elastisitasnya berapa gitu. Oh, sebelum itu deh. eh Jenis elastisitas. Kalau hasil dari elastisitas itu nol, dia inelastis sempurna. Kalau
di antara 0 sampai 1, di sampai sebelum 1 ya, gini deh, kurang dari 1 ya, dia inelastis. Kalau 1 dia elastisnya elastis unit atau uniter karena 1. Kalau lebih dari 1 dia elastis. Kalau tak hingga dia elastis sempurna. Nah, perlu diketahui yang dicari kalau kita nyari kategorinya ini yang inelastis, elastis itu kita pastikan kita menggunakan nilai mutlak dari elastisitas. Nilai mutlak itu ya kalau minus dijadiin plus. Kalau sorry kalau negatif dijadiin positif gitu. Kenapa gitu? Kita ingat tadi supply demand. Kalau supply itu dia bergeraknya kan ke atas. Berarti kalau kita nyari, nyari elastisitasnya harusnya itu positif. Kalau demand itu kan dia normalnya kurvanya turun. Kalau kita cari elastisitasnya biasanya negatif. Nah, kalau kalau kita nggak mutlakkan, nanti kategorinya jadi bingung. Maka kita kalau nyari kategori elastisitas harus dimutlakkan dulu. Kalau ketemu eh, misalkan yang di garis demand ya, elastisitasnya min setengah. Berarti kategorinya apa? Inelastis. Karena kita lihat setengahnya gitu. Kalau min 2 berarti apa? Elastis. Karena minnya kita nggak anggap gitu teman-teman. Ini ya. Oke, kita pakai yang ini deh. Ups. Eh, oke, nggak apa-apa. Kita pakai yang ini. Nih, kita cari elastisitasnya ya. Yang pertama kita cari price elasticity of supply. Ya, PES, price elasticity of supply. Jadi rumusnya adalah P per Q dikali delta Q per delta P. Nah, di sini yang harus diketahui apa? Ini, P sama Q. Kalau kayak gini berarti kita pakai P dan Q-nya elasticity aja. Boleh. 3,46. Perselasinya 3,46. Kuantitinya tadi 2630. Ya. Nah, ini itu kita masukkan ke sini, boleh. Jadi berarti sama dengan 3,46 per 2630. Nah, gitu. Nah, delta Q per delta P-nya gimana? Delta itu kan perubahan, selisih ya. Nah, kita boleh masukkan delta Q itu selisih antara Q1 sama Q2. Kalau yang kita ketahui adalah 2 titik. Kalau kita tahu Ki awal berapa, ki akhir berapa. Nah, tapi kan ini kita cuma tahu 1 ki. Titik kinya ini. Kalau gitu, berarti ini kita pakai, kita ambil koefisien dari P di fungsi ki. Gini, ini kan elasticity supply. Kita lihat fungsi supply. Di fungsi supply, kita cari depannya huruf P itu ada angka berapa. Di sini adalah 240. Berarti yang kita masukkan untuk angka ini adalah 240. Yang ini, gitu. 240. Ini. Nah, udah berarti kita hitung nanti dapat kira-kira min 0,32. Berarti dari ups, sorry sorry. 0,32 gini ya. Berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa kategori elastisitasnya untuk supply adalah inelastis. Ini kalau kalau teman-teman bertanya-tanya kenapa ini bisa dipakaikan ini. Sebenarnya itu ada rumus lain. Elasticity itu bisa pakai turunan, teman-teman. Nah, kalau gini kan jadi turunan. Turunan fungsi, turunan variabel P yang ada di fungsi Q, intinya gitu. Jadi ambillah yang inilah, intinya gitu. Kalau kalau mau gampangnya gitu ya, ambillah yang di sini. Kalau kita lanjutkan ke yang demand, price elasticity of demand-nya adalah rumusnya sama, ininya juga sama. Yang membedakan adalah pengalinya. Pengalinya adalah min 266.
Ini kalau dihitung, dia kira-kira akan jadi min 0,35. Min 0,35. Nah, di sini dia tetap inelastis karena minnya nggak kita anggap ya kalau kita menentukan kategorinya itu nggak kita anggap. Jadi minnya dianggap nggak ada kalau mau menentukan kategori gitu. Udah, ini elastisitas untuk penawaran dan permintaan. Caranya sama gitu. Oke, terus selanjutnya tak jelaskan sedikit tentang elastisitas jangka pendek dan jangka panjang. Elasticity gitu. Intinya, elastisitas suatu barang itu akan semakin elastis jika antara dua ini. Satu, jangka waktunya panjang. Yang kedua, kalau skopnya atau definisinya itu lebih sempit. Yang ketiga, banyak substitusi atau barang pengganti ya. Gitu. Yang pertama, barang itu akan dikatakan semakin elastis kalau jangka waktunya panjang. Yang pertama, misalkan kita punya barang yaitu mobil bensin. Mobil bensin. Kita punya problem, harga BBM mahal, semakin mahal. Nih, harga BBM mahal. Kalau di short run, jangka pendek, demand untuk mobil mobil bensin cenderung sama. Tapi kalau di long run, jangka panjang, demand untuk mobil bensin berkurang jauh, pindah ke electronic vehicle. Maksudnya gimana? Kita analisis mobil bensin ya. Barangnya adalah mobil bensin. Kalau BBM itu mahal, BBM itu kan ya kalau kita punya mobil bensin kita selalu pakai BBM. Kalau BBM-nya mahal, di jangka pendek demand mobil bensin cenderung sama. Jangka pendek ini katakanlah sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Kalau 3 bulan itu BBM harganya naik terus. Apakah kita bisa mengurangi penggunaan mobil bensin? Apakah kita bisa bilang, oh nggak usah pakai mobil bensin lah, aku ganti mobil listrik. Kalau sampai 3 bulan aja mungkin belum ya, belum bisa karena jangka waktunya masih terlalu pendek. Tapi kalau di long run, misalkan 3 tahun, 4 tahun gitu, wah selama 4 tahun harga BBM naik terus. Ya sudah, daripada kita boncos, mending kita ganti ke mobil listrik. Jadi demand mobil bensin bisa berkurang jauh gitu. Semakin eh, panjang jangka waktunya, semakin elastis satu barang. Yang kedua, skopnya sempit. Skop ini apa? Skop ini ya definisi barangnya. Kalau barangnya itu adalah air, nih ya, air bersih. Nih, kalau barangnya itu air bersih, dia akan menjadi sangat inelastis. Sangat inelastis berarti kita tuh sebagai konsumen bergantung sekali dengan barang ini. Kalau harga air bersih melambung tinggi pun, kita nggak bisa ngurangin banyak penggunaannya karena ya itu kebutuhan pokok, kita memang butuh. Itu air bersih sangat elastis. Tapi kalau kita bilang aqua botol, kalau kita bilang aqua botol, dia menjadi lebih elastis. Aqua botol. Kalau nggak ada aqua botol, kita bisa pindah nggak ke aqua gelas? Bisa. Atau aqua galon? Bisa. Kalau aqua galon harganya naik, oh sorry, kalau aqua botol harganya naik dari 3.000 per botol jadi 10.000, bisa nggak kita pindah ke produk lain, Le Mineral? Bisa. Bisa pindah ke Cleo? Bisa. Gitu, karena skopnya makin sempit. Itu penjelasan yang nomor dua. Kalau kalau skop barang itu makin sempit, dia akan semakin elastis. Ya, ini berhubungan dengan alasan yang ketiga. Substitusinya banyak. Oh, ini jadi satu deh.
Apakah kita bisa menggantikan air bersih? Nggak bisa. Kalau nggak ada air bersih, pakai apa? Air kotor, ini kan nggak mungkin. Itu bukan substitusi, bukan barang pengganti. Tapi kalau aqua botol, banyak penggantinya. Kalau dari aqua sendiri ya ada aqua gelas, aqua galon. Kalau selain aqua ada le mineral, ada Cleo, ada yang lain-lain gitu. Nih, jadi barang itu dikatakan akan semakin elastis kalau jangka waktunya panjang, skopnya sempit, dan banyak substitusi. Ini terkait elastisitas ya, teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke teori perilaku konsumen. Di teori perilaku konsumen ini, kita yang pertama akan mengenal tentang kurva indifference curve. Di teori perilaku konsumen, kita mempelajari, kita kurvanya berubah, teman-teman. Teori perilaku konsumen. Ini ya, teori perilaku konsumen. Bisa eh, agak berbeda kurvanya dengan yang kurva demand supply. Di sini kita tidak berbicara harga dan kuantitas, tapi kita bicara barang A dan barang B, gitu, antara dua barang. Barang A dan barang B. Nah, kita ingat lagi prinsip ekonomi konsumen, yaitu mendapatkan kepuasan atau eh, benefit semaksimal mungkin dengan usaha tertentu. Itu yang menjadi underline atau dasar dari teori perilaku konsumen. Jadi prinsipnya adalah kepuasan semaksimal mungkin, kepuasan maksimal semaksimal mungkin dari usaha tertentu. Nih, kepuasan maksimal di prinsip ini itu dilambangkan dengan kurva indifference. Nih, indifference curve. I see. Indifference curve. Kemudian, usaha tertentu di sini itu dilambangkan dengan budget constraint. Nih, budget constraint. Itu ya, yang IC ini indifference curve, yang BC ini budget constraint. Kita akan pakai model ini untuk sampai nantinya sampai teori perilaku konsumen ini ya. Oke, kita cek dulu untuk eh, yang IC. Kita gambarkan lagi ya, khusus yang kurva indifference. Barang A, barang B. Di kurva indifference ini, di berbagai titik sepanjang kurva ini, kepuasan konsumen itu akan sama. Baik itu di titik satu, di titik dua, di titik tiga, di titik empat, dan seterusnya. Itu kepuasan konsumen akan sama. Jadi, kenapa dinamakan indifference curve? Indifference itu kan nggak peduli ya. Indifferent itu nggak peduli. Jadi, konsumen nggak peduli. Dia konsumsi barangnya di satu, atau dua, atau tiga, atau empat. Di titik manapun tuh ya sama-sama puas. Jadi, dia nggak peduli. Bebas. Mau dimanapun bebas. Nah, katakanlah di sini ya, titik ini, itu dia bisa mengkonsumsi 4 barang B dan 3 barang A, katakanlah gitu. Ini di garis IC1. Coba kita lihat kalau misalkan ada kurva IC2. Nih, kurva IC2 di sini. Di sini, dia itu bisa mengkonsumsi 5 barang B dan 4 barang A. Logikanya, kalau ada pilihan untuk konsumsi yang titik pertama atau titik kedua, ya konsumen akan pilih yang mana? Yang kedua, gitu. Jadi, kesimpulannya adalah, ya kalau semakin semakin banyak, itulah yang dipilih. Konsumen akan lebih milih IC1, IC2 daripada IC1. Gitu. Kemudian ada yang dinamakan konsep transitivitas. Transitivitas atau transitivity itu yang kayak gini. Ini barang A, ini barang B. Gini, kita pakai yang tadi deh.
Nih, ini garis IC1. Kita punya titik, katakanlah di sini titik A. Oh, sorry, jangan deh. Titik X dan di sini ada titik Y, gitu. Tadi dari eh, asumsi awal kita adalah sepanjang garis IC, sepanjang kurva IC itu kepuasannya sama, indifferent. Berarti kepuasan di X akan sama dengan kepuasan di Y. Berarti konsumen nggak peduli mau pilih X atau pilih Y. Nah, kita gambarkan lagi seakan-akan ada kurva kedua. Gini dia. Ini IC2. Ada titik Z di sini. Nah, kalau kita hanya melihat kalau kita hanya melihat kurva IC2, berarti konsumen nggak peduli mau konsumsi di titik X atau titik Y karena kepuasannya akan sama gitu toh. Nah, tapi kalau digabung bentuknya akan kayak gini. Karena kalau di titik di garis IC1 tuh X sama dengan Y. Kalau di IC2 itu Z sama dengan Y. Ya nggak? Kepuasannya sama di situ. Kalau dari sini aja kita bisa lihat harusnya X itu kan sama dengan Z. X itu Y, Z itu Y. Ya berarti kan X sama ambil Z. Tapi di sini beda. Nah, ini yang terlanggar prinsip transitivity-nya di sini. Nggak boleh, harusnya nggak gitu. Atau kalau kalau di secara logika, berarti kalau gini dikatakan bahwa konsumen itu nggak peduli mau pilih X atau pilih Z, sama aja. Kan dia jadinya gitu. Kalau sama-sama menuju ke titik ini. Kalau dari sini tadi, dari dua ini. Tadi yang pertama di IC1 nggak peduli mau pilih X atau Y, ya kan? Kalau di garis kedua nggak peduli mau Z atau Y, jadi kan sama antara X sama Z, konsumen nggak peduli mau pilih yang mana. Padahal kalau dari prinsip yang ini tadi dibilang bahwa konsumen ya akan pilih konsumsi yang lebih banyak, barang yang lebih banyak, karena kepuasannya akan berbeda. Berarti seharusnya konsumen akan lebih memilih X daripada Z. Tapi kalau mereka sama-sama bertemu di sini, ya kan seakan-akan kepuasannya sama gitu, teman-teman. Jadi nggak boleh. Ini tuh melanggar prinsip transitivitas. Kesimpulannya, kurva indifference pasti sejajar. Untuk satu orang yang sama pasti sejajar. Gitu. Oke. Kemudian kita akan belajar tentang eh, marginal rate of substitution MRS. Itu gimana? Gini, kita pakai kurva IC1 ini ya. Katakanlah kurva IC gitu. Kita cuma akan pakai satu. Ini di titik pertama, teman-teman. Di titik titik X, katakanlah gitu ya. Kita ambil titik lain, bahkan di titik Y. Di titik Y ini, barang B berkurang jadi 3. Tapi barang A bertambah jadi 5. Ya enggak? Di sini berkurang, di sini bertambah. Artinya apa? Kita harus mengorbankan satu barang B untuk nambah dua barang A. Ya enggak? Kita mengorbankan satu barang B untuk menambah dua barang A. Maka MRS-nya gimana? Marginal rate of substitution-nya gimana? Min satu per 2. Min satu per plus 2. Gitu. Ini MRS-nya ini. Kita harus mengorbankan satu barang B untuk menambah dua barang A. Gitu ya teman-teman. Ini kalau kalau barangnya barang biasa. Kurva IC-nya gitu. Kalau barangnya itu adalah barang substitusi, misalkan satu barang yang bisa menggantikan barang lain. Barang substitusi ini misalkan kopi sama teh gitu. Jadi ada orang yang ya
ya antara kopi atau teh. Itu dia bentuknya akan linier, teman-teman. IC-nya akan linier. Karena kalau misalkan nambah nambah satu teh, yang ngurangin satu kopi. Atau nambah satu kopi ya ngurangin satu teh, gitu. Kalau kalau eh, rasionya kayak gitu, dia jadi linier. Karena beraturan. Substitusinya aturannya beraturan. Kemudian kalau barangnya itu adalah barang komplementer, misalkan sepatu kiri sama sepatu kanan. Nah, kita kan nggak bisa nambah sepatu kiri demi mengurangi sepatu kanan. Ya kalau punya satu sepatu kiri ya harus punya satu sepatu kanan, gitu loh. Maka dia bentuknya gini. Ah, jelek ini deh. Ah, IC-nya gini bentuknya. Siku, siku-siku. Oke, gitu ya. Ini tentang indifference curve. Nah, oke, sekarang kita masuk ke eh, budget line ya. Jadi kan kita udah bahas tentang indifference curve. Sekarang ke budget line atau budget constraint. Ini barang A, barang B. Budget constraint itu batas anggaran yang bisa di-spend oleh konsumen untuk mendapatkan barang-barang gitu. Nah, budget constraint ini di sepanjang budget constraint ini nilainya sama. Misalkan ini adalah budget constraint senilai 100.000, berarti mau di titik ini, di titik ini, di titik ini, itu nilainya juga 100.000 gitu. Misalkan kita menggunakan budget constraint ini, kita bisa membeli 6 barang A, 4 B gitu. Ini RP 100.000. Jangan 6 deh, 5 gini. 5 barang A, 4 barang B. Artinya, artinya dengan dengan budget 100.000, kita bisa membeli 5 barang A atau 4 barang B. Gitu. Ini pemahaman awalnya dulu. Nah, kurva budget constraint ini bisa bergeser juga, teman-teman. Sama seperti demand supply. Faktor pertama yang menyebabkan perubahan adalah perubahan income. Yang pertama adalah perubahan income konsumen. Misal, income konsumen di budget constraint satu ini adalah 100.000. Tapi ternyata income-nya berkurang. Yang bisa dibelanjakan hanya 50.000. Maka, apa yang terjadi dengan kurva budget constraint? Dia bergeser ke dalam. Gini, bergeser ke dalam. Katakanlah yang bisa dibeli sisa 3 barang A dan 2 barang B, misalkan gitu. Ini pergeseran di dua sumbu, sumbu A dan sumbu B, karena ada perubahan income. Bisa juga perubahan karena perbedaan harga barang. Di sini BC1 yang tadi ya, 5 dan 4. Katakanlah harga barang B itu naik. Harga barang B itu naik. Awalnya misalkan dari 25.000 jadi 50.000. Apa yang akan terjadi? Kurvanya akan menjadi gini. Jadi untuk anggaran yang sama, budgetnya jumlahnya tetap sama 100.000. Dengan budget yang sama, kita bisa membeli 5 barang A. Tapi hanya bisa membeli 2 barang B yang awalnya 4. Jadi dia berotasi ke dalam di sumbu B. Kalau yang berubah di harga barang A, ya yang geser yang di titik A. Yang di garis B nggak berubah. Gitu, ini karena perubahan harga barang. Gitu, teman-teman. Nah,
Sekarang kita gabungkan antara indifference curve tadi dan juga budget line. Ini ya, simpulannya di sini. Ini budget constraint, ini difference curve. Konsumen akan mengonsumsi barang di titik ini. Di titik pertemuan antara IC dan BC. Ini adalah titik konsumsi optimal. Kenapa dinamakan titik konsumsi optimal? Yang pertama, kalau dari sisi IC, dia ini adalah IC yang paling banyak yang masih on budget. Jadi IC itu kan bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, ya nggak? Kalau di sini, di IC ini tadi satu, kalau di IC 2, di titik ini kan masih bisa ditambah konsumsinya. Kenapa? Budgetnya masih ada, ya nggak? Maka tidak digaris IC 2. Kalau di IC 3, tadi yang kita tahu, kalau diberi pilihan, konsumen lebih akan milih IC 3 daripada IC 1. Tapi apakah itu on budget? Enggak. Ternyata kita nggak mampu untuk beli barang di IC 3. Maka IC 3 kita nggak lakukan. Maka titik konsumsi optimal adalah ketika garis IC menyinggung garis BC. Gitu, ketika indifference curve menyinggung budget line, budget curve. Budget constraint. Gitu. Nah, ini adalah inti dari teori perilaku konsumen. Mungkin segitu dulu teman-teman. Selamat belajar. Terima kasih.